Kalau begitu, Ayang juga bisa nyanyi. Ayang? Nyanyi apa ya? Sosok yang seperti apa? Lilin. Iya. Oh, lilin. Lilin sekelilingnya. Iya. Lalu dia ketemu Bung Karno, ceritanya begitu ya, akhirnya kenal baiklah sama beliau. Tapi waktu itu saya panik, mana yang namanya Bung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Santi, nah, masih ingat kan Bang Fitri? Masih Iya Bu, apa kabar Bu? baik. Oh iya, kita sekarang lagi ada di Muko-Muko nih Bu. Ya, tadi sempat browsing kan di itu ada masakan khas Muko-Muko. Nah, namanya tuh remis Bu. Oh gitu, iya, gampang. Ntar ibu bikinin buat kamu ya. Yang penting kamu ke rumah ibu dulu ya, Fit. Ya udah kalau gitu Fitri ke rumah ya Bu ya. Ntar dulu, ibu bikinin kamu gulai remis bimbing ulu. Nanti juga ada abon ikan buat oleh-oleh kamu pulang ke Bengkulu. Abon ikan tuna loh. Oh ya, ya udah kalau kita ke rumah ya Bu ya. Yang bener ya. Ntar kamu bisa bantu ibu masak juga ya, Fit. Assalamualaikum, Fit. Waalaikumsalam. Ya pemirsa kuliner Indonesia, sekarang saya sudah ada di Kabupaten Muko-Muko, tepatnya di belakang rumah Bu Santi. Yang tadi saya telepon dulu nih Bu Santi ya Bu ya. Iya, janji untuk masak Makanan khas kuliner Muko-Muko. namanya remis. Iya. Nah, tapi di belakang ini kita ngeliat suasana adem sekali ya, Pantai BM, salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Nah, Bu Santi, tadi saya udah searching kan, browsing juga tentang makanan remis, masakannya itu. Saya semakin penasaran ya dengan remis, karena remis ini merupakan kerang khas Muko-Muko. Iya. Nah, itu ini remis. Ini remis Mbak Fitri dapat saya jelaskan. Ini hidupnya di pesisir pantai Muko-Muko. Oh, di pesisir Yang kerap pantai. sekali kalau masyarakat Muko-Muko mencari remis ini. Untuk olahan makanan dan juga di samping itu buat kesehatan. Oh, bahan-bahannya apa aja selain remis dan belimbing, Bu? Iya. Bisa dijelasin? Kita bisa menjelasin ini ada laos yang sudah dihaluskan. Oke, ini bumbunya laos pemirsa. Dan ini adalah jahe. Dan ini adalah kunyit Mbak Fitri. Yep. Dan ini lombok ya, lombok Iya. merah yang sudah dihaluskan. Lombok ini cabai Iya. giling warna merah. Nah, dan juga tadi bumbunya Bu ya. Dan Masih ini, ada. Ini adalah kalau kita bilang itu daun ruku-ruku, hampir Bisa sama diangkat? dengan daun kemangi gitu. Iya. Untuk menambah harum dan wanginya gulai remis tadi. Dan ini juga ada serai dan belimbing serai. uluh yang sudah Oh, serainya udah dipotong ya Bu Iya. ya? Jadi kecil seperti ini. belimbing uluh yang sudah kita iris. Oke, belimbing ulu. Iya. Dan juga ada, saya lihat nih ada asam Iya, jawa ya. Enggak, ini ada apa namanya? Kalau udah belimbing ulu kita nggak pakai lagi asam kandisnya. Karena juga terkadang sesuai selera. Kadang orang penyakit mah nggak bisa makan asam. Iya. Nah, Jadi ini boleh. juga asam tujuannya juga Mbak Fitri untuk menghilangkan rasa amis remis tersebut. Amis. Jadi oke, baiklah bumbu udah. Nah, kalau yang ini tambahan Ini untuk ada tambahan pete. pete. Iya, Pete. pete ini kita memang campurannya dengan remis ini sehingga baunya lebih sedap. oke, kalian baunya sedap ya. Iya. Ini ada santan. Iya, Santan berapa mili tuh, Bu? 250 ml. Jadi 250 mili santan. Oke, Bu, tanpa nunggu lama-lama langsung aja kita masak. Dan bagaimana prosesnya yang pertama? Oke. Yang pertama Mbak Fitri kita Yap. hidupin apinya ya. Yep. Setelah hidup maka kita masukkan semua bumbu. Semua bumbu. Iya.
bumbu ini tergantung besarnya bahan pokok yang kita gunakan. Iya. Ya. Jadi kalau remisnya sedikit, jadi bahannya sedikit. Iya. Oke. Jadi harus ada keseimbangan ya Bu ya. Iya, keseimbangan. Dan juga begitu cabenya juga kalau kita Saya bantu. iya. Menggunakan daun kemangi. Daun kemangi. Biasanya Iya. orang Jawa kan lebih Iya. sukanya daun kemangi gitu ya. Banyak digunakan orang juga mengantisipasi penyakit hepatitis. Oh gitu. Iya. Jadi buat Ada kesehatan keluarga juga. saya yang kena hepatitis, dia mengkonsumsi remis, remis yang Diaduk dulu ya? direbus. Iya. Saya aduk. Oke. Terus? Nah, ini dimasuk ya, Mbak. Ya, baru garam sama baru kita cicip rasanya gitu. Nah ini saya lihatnya ada kelapa giling Ini ya. akan kita masukin ya, sama peteknya Mbak Fitri. Oke. Iya. Siapin. Oke, kita baiklah. Nah, pemirsa, inilah dia tadi masakan khas Kabupaten Mukomuko, namanya gulai remis belimbing ulu. Lemaknya. Nah, ya pemirsa, kita sudah mempersiapkan masakan kita yang kedua, yaitu abon ikan tuna. Nah, bahan utamanya yang pastinya menggunakan Ini ikan. ikan tuna, dagingnya Jadi yang sudah kita ambil. daging ikan tuna yang sudah Ya, tulangnya dibuang. tulangnya dibuang ya Bu. Jadi ambilnya dagingnya aja. Tapi buang tulangnya jangan ke laut sebelah. Tempat sampah dong. Iya. Jadi bahan utamanya adalah ikan tuna dan bumbu-bumbunya Laos, laos, bahasa muko-muko, kalau bahasa muko-muko itu lengkueh. lengkueh. Ya. Oke. Yang dihaluskan ya, Pip. Iya. Terus
jahe Jahe, yang sudah dihaluskan. Kalau bahasa muko-muko itu sepedeh. sepedeh. Oke, dan ini adalah bawang merah. Iya, yang sudah dihaluskan Tuh, dan kunyit. kunyit, Oh, saap, bunyi. Ini kunyit. Ya, bawang putih. bawang putih. Oh. Dan juga untuk Ini wangiannya kita daun menggunakan jeruk purut, serai dan asam kandis. Jadi- Dan ketumbar yang dihaluskan. bumbunya sudah dihaluskan berarti ya Bu Iya. ya. Nah ini ada ketumbar. Dan yang pasti yang tidak pernah ketinggalan adalah cabai giling. Iya, Alias cabai merah. ya, cabai merah yang udah Iya, digiling. yang sudah dihaluskan. Yang sudah Kalau dihaluskan kita seperti Sumatera itu. itu pedas. Iya, kalau saya Selalu digiling, pedas Bu. ya. Oh ya, pedas. Dan ini adalah Ini kelapa yang dihaluskan. Kelapa ini yang kita ambil yang setengah tua ya. silakan. Oke Mbak Fitri, Ah, kita coba ya. Kita Yap. masuk laos. Di dalam wajannya sudah kita sediakan. dan Bumbu yang lain juga. silakan Kunyit. saya bantu. Kunyit. Ah. Kita masukkan sepedeh tadi Alias yang sudah kita haluskan alias jahe. Dan Ah. juga bawang merah yang sudah Bawang dihalus. merah yang sudah dihalus. Bawang Kita masuk putih. bawang putih yang sudah dihalus juga. Lombok sesuai Ya. selera atau cabai. Siap. Kalau kata orang muko-muko lado. Ah. Dan apalagi ini Sesuai ketumbar. yang keinginan ya Pit ya. Iya. Kalau kita tidak mau terlalu pedas. Nah, kita masuk ini Ketumbar. satukan. Yep. Mm-mm. Itu garam halusnya nanti. Garam halus ketika hampir Sudah. mau matang baru kita cicip. Oh. Karena ini kan mau dikeringkan, takut keasinan. Ya. Keasinan bumbu yang sudah dihalus takut mengandung garam. Betul. Sudah. Nah, kita masukkan yang bumbu yang ini ya, Pit, jenis Iya. daun, asam Dan- kandis, serai. Nah, Sudah. ikannya juga kita langsung masuk. Ikan tuna yang sudah kita siapkan. Nah, baru kita masuk kelapa. Kelapa dan Ya. Kelapa yang sudah kita haluskan, Pit. Ya. Ini tujuannya tadi supaya daging ikan pada saat dimasak itu tidak menggumpal. Kalau Biar abon, iya lebih apa ya Gurih. namanya gurih Heeh. dan juga dia itu tidak menyatu gitu. Iya. Wisah-wisah gitu ya, Bu ya. Kita masuk ini, baru kita masuk santan. Santan baru terakhir hidupin kompor gitu. Iya, Iya. Oke, ini santannya pemirsa secukupnya saja ya, Bu. santan kita masukkan. Uh-uh. Kalau santannya terlalu kental, kita campur dengan sedikit air. Air. Iya. Orang Spoi-spoi, pantai. pemirsa. Iya. Nah, sudah. Nah, setelah ini kita masuk Hidupin airnya, kompornya. iya. Baru kita hidup kompornya. Iya. Kita masak. Dan ini kan tahan lama juga kan? Ini tahan lama, tidak cepat basi. Heeh. Perlu diketahui juga Mbak Fitri di Yap. sini di muko-muko ini juga masih memiliki tradisi masak pakai kayu. Kayu bakar. Iya. Jadi kalau masak pakai kayu, abonnya ini masaknya itu Lebih apa tuh? lebih bagus teksturnya Oh, gitu, deh. lebih kering. Nah, itu perlu diketahui. Nah, ini juga kadang kan kita kan bisa dimasukin di kulkas nih kalau udah mateng, udah kita bikin Udah banyak, kering gitu ya ya? udah kering. Nah, kapan Masuk toples gitu? Iya, boleh. Nanti siapa tahu kita ada tamu dadakan. Di samping kita juga harus tahu cara masak dan juga kita mengefisiensi anggaran Asik. keuangan rumah tangga. Menghemat ya. biar lebih terjangkau Iya. lagi. Kelapa tadi yang setengah muda kita haluskan tadi. Setengah mudah, Iya. tapi jangan terlalu mudah. Jangan terlalu muda. Nah, sehingga dia begini hasilnya. Dia nggak Oh. bergumpal kan? Tuh. Mecah gitu ya. Mecah dia. Ciri khas sabun kan seperti itu. Iya. Lagi, Ini Bu. sudah kering, udah Yap. jadi abon. Kita pindahkan tempatnya. Nah, kita bisa melihat lebih gurih ya. Dari segi teksturnya Ah, juga ya, ah. Bu ya. Terpisah-pisah gitu Ah, karena ah. ada kelapa tadi kan. Iya. Kalau lebih kering lagi, bisa lagi kita ya lebih di Nah, biar lebih cantik lagi kita kita hiasi hiasi dengan tomato, tomato. Nah, jeruk. jeruk. Ketika kita menyajikan masakan ikan, jeruk nipis tidak boleh kita tinggalkan.
Ya pemirsa, inilah dia masakan kami yang kedua, yaitu abon ikan tuna, masakan khas Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kuliner Indonesia, lemak nian. Ya pemirsa, masih bersama kami tentunya di Kuliner Indonesia Lemaknya. Nah tadi kita udah masak menu masakan kita yang pertama, yaitu Gulai remis, belimbing ulu, dan juga ada abon ikan tuna. Jadi belum lengkap rasanya kalau kita belum membuat satu minuman yang bikin segar, dan itu minuman ini adalah khas Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Adalah minumannya ada apa? Jahe segar buah nipah. Nah, jahe segar buah nipah. Bahan utamanya itu apa, Bu? Bahan utamanya adalah buah nipah. Oh, ini. Ini, Pit. Oke. Ini Jadi adalah bentuknya sangat unik ya? berat ya. Oh, berat sih, Bu. Ini yang hidupnya ini, tumbuhnya ini adalah di pinggir sungai. Nah, bagaimana proses pengambilannya ya, Bu? Kita lihat dulu. Ya, itu tadi sebagian kecil bagaimana proses pembuatan pengambilan. Iya, buah nipah. Pengambilan buah nipah itu yang tumbuh di muara. Jadi menggunakan kapal, menggunakan perahu. Kalau kapal gede aneh ya, di perahu yang di muara gitu. Jadi itu prosesnya. Jadi ini adalah buah nipah, terus juga tentunya pasti ada menggunakan jahe. Iya. Nah, jahenya bisa dilihat kan, Bu? Boleh. Ini jahe yang sudah kita memarkan. Ya. Iya. Ini kita nanti Pit, kita masain pakai gula merah. Oh. Kalau kami itu, kalau muko-muko itu gula nau. Nah, ini Nah, nanti ini kita dalam menyiapkan penyajian, kita kasihkan tape ketan hitam. tape ketan hitam. Ini yang sudah Ibu bikin kemarin, Pit. Oh, kemarin? Iya. Aduh, Ibu bikinnya kok Karena ngajak-ngajak Ibu saya? tahu aku Fitri mau ke sini kan? Oh, gitu. Jadi Ya. Ibu persiapkan ini untuk menyambut kedatangan Fitri. Jadi ketupatnya udah Ibu masakin. Dan yang tadi terakhir ini pakai serikayo Serikayo. kalau kata orang muko-muko. Sausnya gini. saus. Nah, sausnya ini kita Agak masak, kental-kental gitu ya, Bu? kita masakin santan Santan, sama gula pasir. gula. Iya, gula pasir. Terus kasih adas manis biar aromanya wangi, bukan vanile, adas manis. Nah, terus kita masak, kasih air ya. Nah, kita kentalkan sedikit dengan 1 sendok makan tepung maizena. Ibu akan nyajikan, kita makan dulu isi ketan hitamnya dulu. Coba dulu. Ya, ketan hitamnya dulu kita isi. Berapa tuh? Secukupnya, sesuai selera, kita masukin ke gelas. Iya. Setelah itu kita masukkan Dan buah buah nipah nipah. tadi. Heeh. Nah, kita lihat nih buah nipah ini. Nah, baru kita masukkan air jahe. Jahe. Ya, air jahe. Nah, air jahe ini karena kita minum bisa ini pada waktu kita di saat musim hujan ya. Iya. Pada malam hari tidak apa-apa kita minum ini. Di saat ini kita juga untuk menyegarkan tubuh kita. Iya. Buah nipah ini bisa kita gunakan juga untuk menghilangkan panas dalam. Buat tenggorokan. Iya, buat gitu tenggorokan. kan. Jadi khasiatnya itu adalah obat masuk angin.
Ya pemirsa kuliner Indonesia, inilah saatnya dan juga yang terakhir ada minuman segar yaitu jahe segar Buah nipah. buah nipah. Nah, saya saatnya akan menyicipi terlebih dahulu masakan yang pertama. Jangan lupa Apa? kuenya, Oh iya, ketupat serikayo. ketupat serikaya. Saat ini kita akan menyicipi di sini Bu Santi dan juga Cinta Kuliner. Ini rasanya tuh ikannya tuh terasa banget. Terus gurihnya dibantu dengan Kelapa kelapa tadi, kelapa yang Bisa sudah dilihat- dihaluskan. Bisa dilihat dengan teksturnya juga pecah kan gitu kan, memang khas Ambon, Kering, khas kering Ambon, gitu ya. kering. Heeh. Dan ini enak sekali. Apa Bu? Namanya Ketupat serikaya. ketupat serikaya. Ketupat ini kan sering disajikan pada saat hari-hari besar umat Islam ya. Dan ini sausnya, Kak. Iya. Sausnya kalau kata Bu Santi ini sausnya saus Serikaya. serikaya. Nah, terus kita kentalkan, setelah mendidih kita kentalkan sama tepung maizena. Mencoba dengan tapai dan juga khasnya Buah buah nipah. nipah. Rasanya ini pemirsa ada rasa jahenya gitu yang Iya. bisa meningkatkan tenggorokan kita. Apalagi khasiatnya ini baik juga untuk yang Kalau panas dalam. Nah pemirsa, kuliner Indonesia tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Iya. Ya, makannya enak-enak dan terima kasih banyak ini buat Bu Santi yang cantik sudah berbagi resep untuk pemirsa di rumah dengan masakan khas Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Dan saya pamit undur diri, semoga resep ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan kuliner Indonesia. Lemak nian.